jelasin ya tentang pembahasan TO-nya. Jadi pertama nomor 1 itu mudah ya. 81 larutan Al2SO4. Ini kan yang diketahui Al2SO4, tapi yang ditanyakan Al3+ toh. Berarti kamu cari dulu Al3+-nya berapa. Jadi dari Al2 dalam kurung SO4 3 kali ya. Nah, itu kamu urai dulu, jadi kan 2Al3+ toh, jangan sampai salah nguraiinnya. Ditambah 3SO4 2-. Nah, terus kan ini kan Al2SO4-nya kan 0,25 M. Nah, berarti kan 2Al3+-nya berapa? Koefisiennya dibandingin aja. Kalau 1 koefisiennya itu 0,25, berarti kalau 2 kan tinggal 2/1. Yang ditanya per yang diketahui koefisiennya dikali sama yang diketahui molaritasnya. Berarti dikali 0,25. Hasilnya kan adalah 0,5 M gitu kan. Selesai. Terus habis itu kamu encerkan ya. Kamu pakai M1V1 sama dengan M2V2. Terus tinggal dimasukin M1-nya misalnya yang ini. 0,5V1 sama dengan M2-nya 0,4 ini ya. 0,4 M dikali 250 mili. Nanti ketemu V1-nya adalah sebentar, ini dikali 2 aja ya. Berarti kan 0,8. 8 kali 25, 4 kali 5, 2000. Sama dengan sebentar ya. Ini di set 200 deng atau 300 ya. 200. Sebentar, ini berapa sih? 1000. Ini berarti 200 mili deng. Sorry, maaf bukan 200 mili. Selesai. Gitu. Nah, udah gitu gampang. Selesai. Terus nomor 82, senyawa yang punya jumlah atom terbanyak untuk setiap gram. Nah, sekarang gini, rumus jumlah atom dulu, Jeb. Jumlah partikel atom, itu kan rumusnya apa sih jumlah partikel atom itu? Rumusnya itu kan N, L, X toh. Sementara N sendiri massa per mR dikali Avogadro dikali jumlah atomnya ada berapa. Karena ini tidak spesifik pada atom tertentu, cuma jumlah atom aja, berarti total atomnya. Misalnya kalau CH4 itu kan 1 tambah H4 berarti kan 4, berarti 5 ya. NH3 1 tambah 3 7. 1 tambah 3 4. Karena dia tidak spesifik terhadap atom tertentu. Misalnya kalau jumlah atom C, nah berarti kan yang dihitung C aja. Tapi kan ini nggak spesifik, jadi semua atomnya dihitung total. Nah, sekarang gini, dia kan bilang setiap gram. Kalau setiap gram kan berarti 1 gram tuh artinya masanya ini sama semua 1 gram. Berarti masanya coret aja. Terus Avogadro yang L ini kan sama-sama 6,02 kali 10 pangkat 23 toh. Artinya kan semua perhitungannya bakal sama. Jadi kita coret aja. Yang beda itu adalah MR-nya. Karena senyawanya beda pasti MR-nya beda ya. Sama jumlah atomnya, karena kan beda-beda ini jumlah atomnya. Nah, jadi kita kalau menghitung JP atom, kita pakai rumus ini aja ya. Tinggal jumlah atomnya dibagi M. Ya, kayak gitu ya. Kalau si CH4 itu kan jumlah atomnya ada C1H4 berarti 5 per CH4 kan 16 MR-nya. Nah, 5 per 16 itu sekitar sepertiga ya, sekitar 0,334 lah gitu. Nah, terus kalau NH3 itu jumlah atomnya 4 dibagi MR-nya 17. Itu sekitar seperempat ya, seperempat tapi lebih kecil dikit, 0,24 lah. Nah, habis itu kalau PCl5 itu ada 6 ya. 6 per berapa? 71 kali 2, 142 tambah 177,5 ditambah 31, 208,5. Mungkin ya aku salah hitung, tapi intinya gini. Ini kan pasti kecil banget kan, lebih kecil daripada yang ini dan ini kan. Jadi ini coret aja yang PCl5 karena hasilnya jauh lebih kecil karena MR-nya 200-an gitu ya. Nah, terus kalau yang D itu kan yang C6H, yang glukosa ya, C6H12O6 itu kan ada 24 atom ya. C6H12O6 itu kan 24 atom dibagi MR-nya 180. Ya bisa kita sederhanain dibagi berapa? Bagi 12 ya, 2 per 1, 5. 2 per 15. 2 per 15 kan jelas lebih kecil daripada 5 per 16 ya, berarti kan coret aja. Terus ini C1H22 kali kan urea ya. Jangan lupa kalau ini urea, mulai dihafalin. Ini glukosa, ini urea, ini metana, ini amonia gitu. Nah, ini urea itu ada berapa atom sih? 1 2 tambah 6, 8 ya. 8 per 60. 8 per 60 itu kan saya salah ya, aku belum nulisnya. 8 per 60 itu berapa ya? Sebentar, CONH2 2 kali. 8 per 60
Berarti kan dibagi 4 ya, berarti kan 2/15. 2/15 kan juga nggak mungkin, apalagi kalau sama kayak ini ya. Kalau sama jelas nanti bukan jawabannya. Karena kan harusnya ada satu doang yang paling gede. Berarti kan yang paling gede adalah yang CH4. Gitu ya, tadi 200. Gitu. Terus yang ini, yang apa namanya, nomor 83 ya, sebentar, ini aku ini dulu. Nah, terus nomor 84 ini kan ada dua larutan ya. Kalau ada dua larutan ya, kalau ada dua larutan dan dia disuruh bandingin, ya udah tinggal langsung aja ini ngomongin titik beku toh. Berarti delta TF1 per delta TF2 sama dengan M1 KF kali I1 per M2 KF kali I2. Langsung dibandingin gitu aja, jadi nggak usah dihitung satu-satu, pusing lama. Langsung dibandingin kayak gini ya. Terus KF-nya kan sama ya, jadi coret aja. Terus delta TF-nya kan salah satu diketahui. Misalnya yang atas itu yang garam ya, yang L2SO4, yang bawah yang glukosa. Glukosa. Ya sudah, tinggal dimasukin delta TF-nya. Garamnya itu kan T, berarti kan ya udah ini T dibagi delta TF2 sama dengan M yang L2SO4 kan 0,1 mol garam ya dalam 2 liter air. Berarti 0,1 dibagi 2. Liter kan sama sih kayak kilo ya. Berarti 0,1 dibagi 2 berapa sih? 0,05 ya. 0,05 ya, karena kan M sama dengan mol per kilogram. Molnya kan 0,1 dibagi 2 kilo, liter sama kayak kilo. 0,1 bagi 2 kan 0,05. KF-nya udah dicoret, I-nya. Nah, kalau garam dan ada derajat ionisasinya kan harus diurai, ini jadi 1 ditambah. Nah, L2SO4 itu kan kalau diurai jadi apa? 2L plus ditambah SO4 2- ya. Berarti kan ada berapa ion? L plusnya ada 2, SO4 2- ada 1. Berarti kan totalnya 3. 3-1 kali alfanya 0,8 ya. Terus dibagi sama glukosa M-nya berapa? 0,13. Dibagi sama 2 kilo juga, berarti 0,065. Nah, terus habis itu I-nya berapa? I-nya kalau glukosa kan 1 udah. Terus tinggal dihitung ya. Tinggal dihitung, nanti jadinya gini, T per delta TF1 ya. T per delta TF2 maksudku sama dengan 0,05 dikali sama 1 tambah 2, 1,6, 2,6 ya. Dibagi sama 0,065 dikali 1. Nah, kalau kalian jeli tadi kan ini kan bisa dicoret ya. Ini kan 4 kalinya ya. 4 kalinya, tapi ini komanya jauh di belakangnya, berarti 40 ya. 40 aku coret nolnya, kali 4, 0,5 kali 4 kan 2. 2 jawabannya. 2, bukan yang 2, bukan 2 deh. 2 itu kan yang di sini ya. Berarti kan jadinya gini, T per 2 sama dengan delta TF2. Nah, kalau masalahnya itu nggak usah ditanyain. Kan kalian bisa ngitung sendiri gitu ya, kalau udah mentok baru. Tapi kalian jangan langsung mentok tanya terus bla bla bla. Kalau bingung nyoret-nyoretnya ya pelan-pelan gitu, jangan habis itu nyerah terus ini gimana, nggak akan pernah bisa. Kalau soalnya ngitung tuh nggak bisa diajarin, kalau kalian nggak melalui itu sendiri nggak akan pernah bisa gitu ya, jangan kebanyakan bacot. Nah, terus yang nomor 84, berarti jawabannya ini ya, semoga aku nggak salah hitung. Terus habis itu gini, yang nomor 84, pernyataan berikut yang benar adalah, kalian cari dulu. Kalau ada disuruh bandingin ya, kalau disuruh membandingkan ya. Membandingkan apa? TF, TB, P atau P, pokoknya antara semua ini atau ada deltanya juga. Itu kalian cari dulu M kali I-nya ya. Terus yang sebanding sama M kali I itu cuma TB maksudku. TB sama P. Yang berbanding terbalik ya, berarti 1 per MI yang berbanding terbalik ya. Yang banding terbalik itu adalah TF dan P gitu. Nah, tinggal dimasukin. Ini kan NaNO3, NO3 kan I-nya 2, Na plus NO3 min, ada 2 kan, Na-nya 1, NO3-nya 1, berarti kan dikali 2, 0,2 kali 2, berarti kan 0,4. Glukosa kan I-nya 1, berarti dikali 1, 0,3. Ya, ini tadi 0,4, ini 0,3. Terus yang CaCl2 kan ada 3, Ca2 plus, 2Cl min. Mulai dibiasain mengionkan, karena nggak cuma ada di bab ini, ada di bab banyak banget, besok asam basa juga ada, jadi tolong masalah kecil tuh jangan kayak disepelein kayak gitu ya. Waktu kalian tuh masih banyak, apalagi yang kalian pakai buat cekikian itu loh, bisa banyak banget kok dibuat belajar
mengionkan gitu. CaCl2 ada 3 ion toh, 0,2 M dikali 3 berarti kan 0,6. Berarti kan urutannya dari terserah mode yang paling gede atau paling kecil ya. Aduh maaf. Berarti kan urutannya sebentar. Berarti kan urutannya itu adalah antara 3 1 2 ya, antara 3 1 2 atau kebalik 2 1 3. Oke, nah sekarang gini, yang paling gede kan yang nomor 3 ya. Berarti gini. Itu M kali I-nya loh ya, bukan belum aku bahas ke jawabannya. Nah, sekarang gini, yang A dulu, urutan titik didih. Tadi kan titik didih sebanding sama M kali I ya. Berarti nggak usah dibalik. Kalau sebanding kan nggak dibalik. Makin gede M kali I, makin tinggi titik didih. Berarti harusnya 3 paling. Nah, ini kalau udah ada kata-kata sama dengan ya. Berarti kan salah toh. Nggak mungkin karena ini nggak ada yang sama konstan M kali I-nya. Berarti yang A salah, B salah. Berarti E salah kan? Nah, terus urutan tekanan osmotik. Ingat tadi tekanan osmotik gimana? Oh, tapi gini aja nih, nggak usah dilihat pilihannya deh. Ini lihat nih, yang di tengah itu kan nomor 2. Padahal kan di antara kedua kemungkinan kita, yang di tengah itu kan pasti nomor 1. Nomor 2 kan nggak mungkin di tengah. Yang di tengah cuma nomor 1. Berarti D juga salah. Berarti jawabannya, C juga salah, maaf. Berarti D jawabannya. Urutan tekanan uap 2, 1, 3. Karena kan semakin gede M kali I, malah semakin, karena kan berbanding terbalik tekanan uap tuh. Berarti kan semakin gede M kali I, malah semakin kecil tekanan uap. Kayak gitu. Tuh, terus selanjutnya ya nomor 85 ya tinggal disetarain dulu, setarain redox ya. Reaksi itu sebenarnya disetarain redox. Tinggal disetarain aja, semakin kalian sering nyetarain, semakin cepat, semakin kalian males, semakin nggak akan pernah bisa cepat gitu. Kalau nyetarain redox yang nggak penting disingkirkan. Ya kalau misalnya kalian nggak yakin ya nggak usah disingkirkan nggak apa-apa, tapi kalau misalnya yakin langsung singkirkan yang nggak penting ya. Di sini kan yang berubah bilog S sama Cl disetarain dulu, suka di skip lagi, jangan di skip stepnya. Pertama setelah diidentifikasi mana yang berubah bilog, disetarain dulu manual atom yang berubah bilog alias S dan Cl. Jumlah S-nya udah sama, baru sekarang Cl-nya di sebelah kiri ada 2, di sebelah kanan cuma ada 1. Berarti dikali 2. Terus dicari elektronnya. H2 berarti plus 2, S-nya berarti min 2. Cl2 berarti 0. SO2 berarti kan O2 kan min 4, berarti S-nya plus 4. Terus 2HCl berarti 2H. 2H itu plus 2, berarti 2Cl-nya kan min 2. Berarti min 2 ke 4, oksidasi 6, 0 ke min 2, reduksi 2. Gitu kan? Gampang toh? Nah, ada. Terus ya udah, berarti KPK-nya adalah berapa ya? 6 ya. Berarti kan ini dikali 3 ya. Berarti ku kali 3 ya. Yang mana itu? Yang Cl. Berarti H2S ditambah H2O-nya nggak penting, berarti H3Cl2 menjadi SO2 ditambah 6HCl. Terus ini sebanyak sekian gram H2S, sekian gram H2O. Waduh, H2O ternyata penting ya. Oke, berarti karena H2O diketahui. Nah, sekarang H2O disetarain manual ya. Kalau misalnya udah selesai sampai step 4, yang kita abaikan tadi disetarakan manual. Di sini kan O-nya bisa disetarakan berdasarkan SO2 ya. Di sini O cuma ada di sini sama di sini. Di sini O-nya 2, berarti H2O-nya ada 2. Nah, sekarang kita cari kalau ada gram masing-masing ya, dicari molnya. Mau diapain lagi? Cuma diliatin. Ya enggak kan? Dicari molnya. MR-nya H2S berapa? H1 kali 2, S 32, 34 toh total ya. 6,8 dibagi 34, nyari mol aja pasti bisa toh. 6,8 dibagi 34, 0,2. Itu punya H2S. 0,2 mol. Kemudian H2O kan 18 ya, 7,2 dibagi 18 kan 0,6 ya. 0,6. Terus Cl2-nya kan 28,4, Cl2 kan 71. Berarti kan 0,4 juga. Nah, terus gini, kalau ada banyak informasi, kalian harus cari siapa yang habis dulu ya. Yang habis itu caranya gini caranya. Tinggal molnya masing-masing ini dibagi sama koefisien. Kemudian cari yang paling kecil. 0,6 dibagi 2, 0,3. 0,2 dibagi 1, 0,2. Nah, sekarang yang paling kecil H2S, tapi kita belum tahu yang Cl2. 0,4 dibagi 3, 0,13. Berarti yang habis adalah Cl2.
2. Nah, sekarang pertanyaannya HCl yang terbentuk. Kalau kamu sudah tahu yang habis Cl2, kok bisa tadi yang habis adalah Cl2? Karena kalau molnya dibagi, mol mula-mula dibagi sama koefisien, yang paling kecil itu Cl2, 0,4 bagi 3, 0,13, yang lain ini 0,2 nih, 0,3. Berarti yang paling kecil kan ini. Kalau udah kamu tahu yang paling kecil, langsung kamu bandingin yang paling kecil tadi, yang lainnya dibusa aja. Kamu bandingin yang paling kecil tadi, dibandingin ke 6 HCl, karena yang tanya 6 HCl. Kalau koefisiennya 3 itu 0,4, kalau koefisien 6 berapa? Ya 6 per 2, 6 per 3, yang ditanya per yang diketahui, dikali sama mol diketahui, 0,4. Berarti kan 2 kali 0,4 sama dengan 0,8, gampang, susahnya di mana ya.